Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu akhlak tasawuf Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI dan teman-teman prodi ekonomi syariah kelas C yang juga saya hormati. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rohmat Hidayat. NIM saya 20383031150. Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menjelaskan tentang materi yang telah Bapak sampaikan beberapa bulan yang lalu, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Kita sebagai manusia dilahirkan di muka bumi ini pasti mempunyai akhlak. Tiga aliran yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi akhlak manusia ada tiga. Yang pertama nativisme, yang kedua empirisme, dan yang ketiga konvergensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nativisme. Nativisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Dalam faktor pembawaan diri dalam yang bentuknya dapat berupa bakat, akal, serta kegiatan sehari-hari manusia. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Yang kedua adalah faktor empirisme, yakni yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Dalam faktor empirisme ini ada faktor eksternal, yakni dalam lingkungan sosial, pendidikan, serta pembinaan dalam bermasyarakat. Yang terakhir faktor konvergensi, yang juga berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Dan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang juga didasari dengan faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akhlak yakni yang pertama insting, pembiasaan, tradisi, suara hati, kehendak, dan pendidikan. Insting dalam hal ini diartikan sebagai bawaan sejak lahir. Secara berdiagnostik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Insting seseorang bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Jika semua hal-hal positif dilakukan, maka akan berdampak bagi diri kita maupun orang lain. Selanjutnya pembiasaan. Pembiasaan di sini kegiatan yang sering dilakukan, tentunya hal-hal yang positif yang berkaitan dengan kaidah akhlak dalam kesehariannya, bermasyarakat, di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan sosial. Pembiasaan dalam Islam disebut dengan istiqomah, yakni kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Selanjutnya adalah tradisi, yang dari mana di sini kegiatan yang sudah sejak dulu dilakukan tapi pada saat ini tetap dilakukan, seperti contoh tradisi tahlilan dan tradisi sari penang dan lain-lainnya. Selanjutnya suara hati. Suara hati ini terbentuk karena seseorang mempunyai naluri hati yang ingin disampaikan kepada orang lain melalui hal-hal yang bersifat positif. Untuk melakukan hal tersebut, orang harus mengikuti suara hatinya.
karena kita terketuk untuk melakukan aktivitas karena kita mempunyai keinginan dari hati. Kehendak atau hasrat dan keinginan juga bisa dikatakan bahwa kita sudah mempunyai kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, maka kita harus melakukannya dengan orang lain. Jangan sampai kehendak kita untuk melakukan hal itu tidak dilakukan atau tidak terwujud, karena jika kehendak kita sudah divakumkan, tidak dilaksanakan, maka suatu saat nanti kita akan merasa rugi. Yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan di sini adalah ilmu, yang mana ilmu itu kita asah untuk masa depan kita bersama. Pendidikan dalam hal ini banyak pikiran tentang pendidikan. Pendidikan dalam hal ini juga berupa pendidikan keislaman, pendidikan sosial, dan pendidikan yang lain-lain, ilmu pengetahuan. Dan dalam hal ini pendidikan juga berlaku dalam hal-hal yang positif, karena jika kita melakukan pendidikan yang positif, kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain, diri sendiri, dan masyarakat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan di tugas pada pertemuan ini, UAS ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.